ini menarik ya, walaupun saya belum baca nih ya. Cinta adalah luka. Itu kan mengisahkan seseorang yang jatuh cinta. Mungkin iya. Lalu tersakiti Ya, kan. bisa, Pak. Ini pengalaman Ahmad atau gimana nih? Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Ketemu lagi dengan saya, Pak Mate. Oke teman-teman, di video kali ini seperti biasa saya akan podcast sekolah lagi. Cuman kali ini saya akan mengundang salah satu alumni ya, MAN 3 Cianjur. Kebetulan beliau masih saya didik dulu. Nah, sekarang udah hampir 2 tahun sudah keluar dari MAN. Dan alhamdulillah beliau bersedia saya undang untuk ngobrol bareng di sini. Silakan. Oke, apa kabar nih? Alhamdulillah. Oke, sebelum saya nanya-nanya tentang keseharian alumni MAN 3 ya yang ada di samping kiri saya ini, terlebih dahulu mungkin perkenalkan dulu. Baik, perkenalkan nama saya Ahmad Dimian Ridwan, alumni MAN 3 Cianjur angkatan 2020. 2020. Oke, panggilannya Ahmad saja. Ahmad saja. Oke, Ahmad. Udah lama nih, berarti 2020 udah Ya, 2 2 tahun ya 2 tahun. keluar dari MAN 3. Alhamdulillah nih. Apa kabar nih kegiatan sehari-harinya gimana? Oke, untuk kegiatan sehari-hari mungkin kalau di Bandung agak sedikit padat Pak ya. Mantap. Ya, pertama mungkin kalau pagi hari subuh atau sore malam ngaji, kemudian pagi pukul 7-an kuliah. Oh iya ya. Ya. Oh ya, kuliah di mana tuh? Kuliah itu di UIN Di Sunan Gunung Jati Bandung, UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Ngambil jurusan apa? BSA BSA. Oke. Tadi sambil pesantrennya di mana? di Al Ihsan Pak. Oh, Alisan. Oh ya, agak dekat ya. Nggak dekat. Agak dekat. Saya nih akan ngobrol-ngobrol kita cerita-cerita waktu Ya. zaman sekolah ya. Dulu, Boleh, Pak. aduh, mengingat memori indah tentang putih abu-abu di MAN 3. Kenapa sih dulu milih MAN 3 gitu? Oke, MAN 3 dulu saya pilih MAN 3 ini dengan beberapa tujuan. Pertama, melihat dari alumni MAN 3 Cianjur itu sangat banyak memberikan motivasi terhadap saya untuk sekolah ke sini, mulai dari pembelajaran dan juga organisasinya Pak. Oh gitu ya. Jadi tertarik ke MAN 3 langsung betul, Pak. masuk. Oke. Jadi tahun berapa tuh masuk ke MAN 3? 2017 Pak. 2017. Iya ya. 3 tahun. 2017 masuk ke MAN 3 dengan tadi alasannya ya seperti itu. Nah, kemudian ada cerita yang unik mungkin waktu zaman dulu bisa diceritakan. Ya, mungkin kalau bicara mengenai MAN 3 Cianjur itu tidak ada habisnya ya. Sangat panjang, cuman kita ceritakan aja hal-hal yang pokoknya saja. Pertama mungkin ketika kelas 10 saya itu berencana untuk lebih fokus di akademik Pak. Alhamdulillah mungkin salah satu rencana saya terkabul. Alhamdulillah ya. Yaitu mungkin yang di Cianjur ya. Oh yang iya, juara, betul. Kemudian kelas 11 saya mencoba untuk mengaplikasikan pembelajaran di dalam ruangan itu ke dalam kesehari-harian gitu. Dengan masuk melalui organisasi. Nah, ada beberapa organisasi yang saya ikuti yaitu OSIS, terus Paskibra, PTK sama futsal. Kemudian beranjak ke kelas 12, ya kelas 12 itu banyak memorinya. Pasti. Banyak kenangan. Di dalamnya. Kenangan paling indah ya. Betul, kelas 12. Mulai dari kebersamaan dengan rekan-rekan angkatan, adik kelas gitu. Dan juga ya membagi waktu gitu Pak. Betul. Wah, memori yang sangat indah waktu itu ya. Guys. Keren. Oh ya, dulu berarti di kelas 10 itu belum aktif atau belum terjun ke organisasi gitu. Kalau ikutan sudah Pak, cuman belum aktif gitu ya. Jadi kan tadi saya mau fokus dulu ke akademik. Luar biasa. Dan perlu kalian teman-teman ketahui ya bahwa ya dulu itu Ahmad ini ya memang akademiknya luar biasa nih. Berkat bimbingan gue juga guru-guru MAN 3 ya. Dulu ketika belajar nih di MAN 3 mungkin ada sosok guru yang mungkin diidamankan gitu ya. Nah, sosok guru yang paling
Ahmad sukai atau diidamkan itu guru seperti apa sih? Sebetulnya semua guru di Mantiga Cianjur tuh sangat diidamkan bagi saya pribadi. Cuman mungkin ada beberapa guru ya. yang ini, yang pertama mungkin kalau dari segi pembelajaran lebih nyaman ataupun lebih menarik metode Tamsi gitu. Oh gitu. Mulai dari hafalan dan juga pemahamannya sangat luar biasa. Apalagi kalau menghitungnya gitu Pak, sangat cepat. Ya memang beliau itu pintar Pak. Saya juga kalah. Kalau dari segi kreativitas ataupun karya ataupun seni di luar kelas, mungkin aja lupa. Wais, keren. Jadi memang sosok-sosok guru yang diidamankan itu seperti itu ya. Ada guru yang paling ini gak ditakuti atau gimana gitu? Tidak ada Pak. Tidak ada. Di Mantiga itu kan dulu hampir kelas 12 ya? Covid ya? Iya. Covid kelas 12. Nah kalau menurut Ahmad nih, sekolah waktu zaman Covid itu seperti apa sih? Kalau dulu ketika saya pribadi mungkin untuk Covid itu saya masih ingat tanggal 16 Maret. Jadi kita itu hanya kena imbasnya 1 bulan terakhir Pak. Menjelang UN saja gitu. Yang pada akhirnya UN dihilangkan. Mungkin untuk dampaknya tidak terlalu besar karena ya menuju akhir paling mungkin lebih ke gak jadi ujian. Kemudian UN dirubah ya. Itu aja mungkin Pak. Gitu. Semuanya acara terlaksana semua sih. Ya. Jadi karena memang waktu itu kan masih tahap memang baru-barunya ada Covid ya. Kalau dengan kondisi 2 tahun terakhir nih, kemarin kan adik-adik kelas kita itu sekolahnya ya Covid dalam masa pandemi itu kan dibatasi gitu. Betul. Bagaimana tuh tanggapannya? Mungkin ada hikmah juga ya di balik ini. Salah satunya mungkin ada korban, salah satunya ya adik kelas saya ada yang tidak sekolah selama 1 tahun. Mungkin ya lagi tingkat-tingkatnya, sehingga mungkin aktivitas belajar dan juga organisasi terhambat. Tapi saya juga mengucapkan terima kasih banyak juga kepada adik kelas saya mungkin yang sekarang kelas 12 setelah mengembalikan gitu Pak Pugmantik ini, apa Pugmantik sesuai dengan dulu gitu Pak. Jadi dapat diteruskan oleh tangan-tangan yang hebat gitu Pak. Oke. Oh ya, Pugmantik itu kepanjangan dari apa sih? Oke. Jadi gini Pak, kan mungkin ada banyak lah teman-teman kita yang belum tahu gitu ya. Jadi gini awalnya tuh sejarahnya gitu. Pugmantik ini pertama saya itu melihat gitu potensi anak Mantiga Cianjur itu salah satunya dari segi seni kreativitas gitu. Cuman dulu itu belum ada wadah yang belum ada wadahnya gitu kan. Akhirnya mungkin ketika saya kelas 12 angkatan 2020 berencana untuk membuat sebuah wadah yang menampung kreativitas dan potensi siswa-siswi gitu. Yang akhirnya dibentuk Pugmantik. Pugmantik itu artinya singkatan dari kreatif, fightful, downright, yang artinya itu kreatif, setia dan juga tangguh gitu Pak. Yang kemudian diajukan ke pihak lembaga, kemudian di ACC dan juga diresmikan Pak. Gitu. Jadi waktu berdirinya Pugmantik itu pas angkatan Ahmad. Oke. Luar biasa. Ya mungkin kan banyak sekali nih adik-adik kelas atau teman-teman yang lain juga baru tahu kan. Kemarin juga ada yang bertanya kelas 12 itu untuk Pugmantik ini berlaku untuk angkatan 2020 itu tidak, kata saya turun-temurun sifatnya gitu. Jadi sekarang masuk tahun keempat. Gitu. Sekarang itu ya. Dulu kalau saya perhatikan ya Ahmad waktu belajar di kelas itu kan ketika dikasih tugas itu kan sering bertanya, dan ini identik seperti ya sudah kebanyakan banyak siswa yang memang senang di akademik gitu ya. Kalau misalkan dikasih tugas itu suka nanya gitu kan ke guru. Kenapa sih gitu? Mungkin nanya ke guru itu. Alasannya mungkin ingin lebih mengerti gitu mengenai penugasan apa, takutnya salah konsep gitu. Gitu. Ya. Padahal kan ya kebanyakan yang lain ya teman-teman yang lain kan biasanya hare-hare gitu kan. Jangankan nanya ke guru kan, nanya ke teman juga enggak lah, agak gitu kan. Betul Pak. Tapi kenapa gitu rata-rata orang yang senang di akademik itu terusnya nanya wae gitu. Jadi ada rasa penasaran Pak. Penasarannya sangat tinggi gitu. Mantap. Dulu waktu belajar itu pulang sekolah itu jam berapa ya? Oke, untuk dulu sekolah itu masih normal ya Pak. Berangkat tuh pukul 7, untuk pulang tuh pukul 3. Tapi pukul 3 itu suka ada kumpulan organisasi Pak. Mungkin kisaran pukul 5 pulangnya. Gitu. Nah itu terlalu lama di sekolah atau bagaimana tuh?
kalau dulu itu pakai kurikulum 2013 ya Bang, kalau tidak salah, sampai pukul 15 di semua sekolah juga sama. Iya ya. Cuman mungkin untuk itu kan ada kumpulan organisasi yang mungkin waktu itu tidak bisa ditentukan, kadang pukul 4, kadang pukul 5 gitu. Yang pada dikondisikan gitu ya. Iya Pak, betul. Nah, yang Ahmad rasakan itu kalau pulang jam 3 atau itu gimana sih perasaannya? Apakah repot, kan di rumah juga kan ada kegiatan lain? Iya betul Pak. Gimana tuh? Pada awalnya sih sedikit keteteran Pak ya, karena nggak kebagi jadwalnya. Cuman pada akhirnya sudah terbiasa buat jadwal baru gitu untuk satu hari gimana agendanya. Nah, pada akhirnya mungkin bisa disesuaikan Pak. Oh gitu ya. Jadi bisa memanage waktu lah ya. Keren. Oke teman-teman. Ini terakhir nih. Aduh, para motor nih. Kita hari podcast abal-abal. Terakhir nih, kemarin saya lihat kan Ahmad meluncurkan sebuah karya nih. Apa judulnya tuh? Sebuah buku ya? Nulis sebuah buku, luar biasa nih teman-teman. Apa coba judulnya? Bisa diceritain nggak? Itu awal mulanya gitu loh. Untuk pembuatan buku sebetulnya sampai sekarang saya masih belum menyangka juga bisa diterbitkan. Jadi gini ceritanya. Pertama, ketika kelas 12, salah satu guru saya di Mandega Cianjur itu Pak Amsi pernah buat buku gitu, dan juga memberikan kepada kelas saya adopsi PA 2 karena pas itu juara Fahmil. Kemudian saya berpikir bahwa apakah saya bisa gitu buat seperti ini. Jadi termotivasi ya. Tetapi untuk kelas 12 masih belum kepikiran buatnya gitu Pak. Cuman ada keinginan aja. Oh gitu ya. Dan masuk perkuliahan semester 1 semester 2 masih adaptasi dengan dunia perkuliahan. Masuk semester 3 ada salah satu dosen mengatakan bahwa jika kalian punya karya, kalian itu akan dikenang dan juga ketika di sidang akhir akan sedikit dipermudah gitu. Ada keringanan lah sedikit, membantu gitu. Betul. Pada akhirnya mungkin saya masuk semester 4, ada kepikiran ke situ bahwa ada rekan satu angkatan yang bukunya terbitkan gitu. Saya berpikir teman saya bisa, kenapa saya tidak gitu. Kemudian saya menargetkan untuk pembuatan buku itu selama 3 bulan Pak. Wih, cepat banget tuh. Selama di Bandung di 3 bulan. Kemudian mau beres tidak beres harus beres gitu. Oh gitu. Pada akhirnya saya berencana buku ini terbitkan harus bulan Ramadan Pak. Iya. Dan saya juga teringat Pak, apa yang Bapak sampaikan, Pak Amsi sampaikan bahwa apa yang ingin kita rencanakan itu harus kita tulis. Betul. Ternyata betul kebuktian gitu. Yang akhirnya kemarin ketika bulan suci Ramadan buku saya berhasil terbitkan dengan judul Cinta Adalah Luka gitu Pak. Cinta adalah luka. Nah, ini menarik ya, walaupun saya belum baca nih ya. Cinta adalah luka. Itu kan mengisahkan seseorang yang jatuh cinta lalu tersakiti kan? Bisa Pak. Ini pengalaman Ahmad atau gimana nih? Bisa dibilang ya. Soalnya bikin buku itu tidak mudah ya, betul, tidak mudah. Bukan apa ya, tidak hanya semacam karangan-karangan belaka gitu betul. Kan. Biasanya suka ada pengalaman pribadi juga. Ya betul Pak. Sebetulnya ada yang berkomentar Pak, kenapa cinta adalah luka padahal kan cinta itu indah. Betul. Tapi kan mencari keindahan cinta itu ada fasenya dulu Pak, gitu ya. Betul. Gitu Pak. Itu pengalaman dulu di SMA atau baru-baru nih? Mungkin bisa jadi pas SMA Pak. Pas SMA di Man ya. Luar biasa. Pokoknya dalam bentuk apapun, baik itu kesenangan ataupun luka, kalau kita bisa mengemasnya jadi sebuah karya. Betul ya. Pak. Luka dibayar karya Pak. Keren. Berarti sekarang udah launching ya? Iya Pak, alhamdulillah. Kemarin saya baru 2 minggu sudah 15-20 buku yang dipesan itu. Alhamdulillah. Kalau mau pesan langsung aja mungkin ya, ke Ahmad. Oke, di sini nomor WA-nya ya. Ataupun link Shopee-nya boleh ya. Oke. Oh, di Shopee ada? Sudah ada. Ada. Nanti linknya saya cantumin di sini ya. Oke. Bagi kalian yang pengen baca buku karya Ahmad ini, Cinta Adalah Luka ya, pengen tahu seperti apa ceritanya, silakan kalian pesan bukunya di sini. Ya. Oke. Menarik nih, luar biasa ya. Sekarang kuliah itu berarti baru semester 4 ya. Jurusan Bahasa dan Sastra Arab BSA. Bahasa dan Sastra Arab. Ya. Nah, itu ada kesulitan nggak mungkin selama ini gitu? Ya, untuk mengenai pembelajarannya bertahap dari semester 4. Jadi
alhamdulillah gitu. Untuk sekarang mungkin kalau ada sedikit kesulitan bertanya kepada teman-teman, karena di kelas juga saling membantu gitu. Dan juga mungkin untuk sedikit yang saya pikir itu skripsinya Pak. Jadi saya coba memikirkannya dari sekarang gitu, karena kan pakai Arab gitu. Iya betul. Jadi mungkin saya ingin buat dari sekarang. Oke, balik lagi nih ke zaman sekolah dulu. Di kelas pernah gak misalnya mendengar, melihat, atau bahkan kita sendiri membuli teman gitu? Pernah gak? Kalau membuli teman malu tiap waktu mungkin Pak. Rekan saya gitu Pak, tapi gak baperan gitu. Oh gitu ya. Karena saling ledek-ledek. Gitu ya. Jadi tanggapannya bully-bulian semacam itu kan canda gitu ya, canda. Bagaimana tuh kalau misalnya perasaan kita membuli atau kemudian dibully lagi gitu, seneng atau gimana gitu, atau ada yang baper, atau pernah gak ada yang baper atau seperti sampai gak nanya atau bagaimana gitu? Ada Pak di dia satu angkatan lah, ataupun satu kelas juga ada yang seperti itu, ketika ini sama temannya dibully gitu, padahal dengan niat candaan, mungkin dia lebih menanggapinya lebih ke perasaan langsung. Jadi gak nanya beberapa hari gitu. Ya kayak saya kan zaman dulu juga sama. Ketika itu kan memang postur tubuh saya kan kecil ya. Waktu itu ada film apa ya, Wong Cilik kayak gitulah. Manggil ke saya itu Wong Cilik gitu. Dan memang saya tidak nerima kan, walaupun saya kecil kan, tetapnya disebut Wong Cilik kayak malas lah gitu ya. Sampai-sampai ke perguruan tinggi juga saya tidak pernah dipanggil nama. Sepeda saya bawa tampilan kan rapi ya, kemeja dimasukin man. Kemeja itu selalu dimasukin. Dengan dari batik mah ya. Bawa tas kayak tas laptop gitu ya, tasnya itu disoren, jadi kayak dosen gitu kan. Jadi setiap ini teman-teman tuh panggilnya Pak dosen gitu. Tapi untuk dipanggil Pak dosen saya bukan nyaman sih. Ya mudah-mudahan jadi doa waktu itu ya. Akhirnya ya nerus waktu zaman kuliah mah, sampai sekarang juga teman-teman kuliah itu manggilnya Pak dosen, Pak dos lah. Pak dos. Kalau dulu saya paling males kalau dipanggil selain panggilan nama. Kalau tidak Agus atau Hendra, saya paling males. Pernah disebut Wong Cilik, kesel gitu kan. Ya hampir tadi jadi gak nanya sama temen dan marah lah gitu ya, karena baper mungkin. Jadi hal-hal bully di sekolah itu ya hanya sebatas candaan gitu ya, tidak lebih dari itu. Seperti misalnya mohon maaf misalnya ya, misal ada yang gendut kan, gembrot gitu kan, terus badak dan sebagainya, itu kan hanya semacam candaan, hiburan. Dan itu memang bisa jadi apa ya, kenangan terindah betul. Ketika kita ketemu sama teman yang gembrot misalnya ya, dan ketemu sekarang misalnya langsing gitu, atau sebaliknya yang dulunya langsing sekarang gembrot misalnya. Itu suka ya teringat masa-masa dulu, luar biasa. Indah. Oke, harapan ke depan nih, Ahmad itu pengen seperti apa sih? Man 3 ini ya, harapan ke depannya Man 3 itu seperti apa ke depan? Sebetulnya untuk Man 3 ini ya mengenai ke depannya, sekarang sih sudah normal lagi sekolahnya. Mudah-mudahan untuk proses pembelajaran kembali normal kembali. Amin. Kemudian organisasi jalan kembali dan disehatkanlah guru-guru dan juga siswa-siswinya agar bisa dilaksanakannya pembelajaran tetap secara normal kembali gitu Pak. Iya, amin. Oke, pesan-pesan dong buat adik kelas yang mau masuk ke Man 3. Baik, bagi rekan-rekan yang sekarang kelas 9 MTS maupun SMP yang masih bingung untuk melanjutkan sekolah, jika potensinya ingin dikembangkan, terus passion yang ditemukan, pemikiran yang ingin dimatangkan, jawabannya satu, cuma 3 Cianjur. Silahkan, kalian akan makan gimana luar biasanya sekolah ini. Oke. Silahkan kalian datanglah saja langsung ke Man 3, daftarkan diri dengan cara bisa melalui link online ini ya. Nanti saya tulis di sini. Atau juga langsung datang ke Sekretariat Man 3 Cianjur di Jalan Raya kilometer 1 ya, Jalan Raya Tanggeng kilometer 1 di sekitar Tanggeng lah pokoknya. Man Tanggeng kalau dulu, Man Tanggeng, karena di luaran sana itu Man 3 itu belum populer lah. Jadi Man Tanggeng, Man 3 Cianjur dulu ya. Silakan, kami tunggu di sini. Oke, terima kasih Ahmad waktunya. Ini luar biasa
di bulan suci Ramadan ini. Semoga tadi karyanya makin berkah ya. Terima kasih pokoknya waktunya sudah menyempatkan hadir di podcast sekolah kali ini. Dan bagi kalian yang suka podcast sekolah saya bareng Ahmad nanti, bisa silakan kalian komen di bawah video ini ya. Nanti kapan-kapan boleh collab lagi ya. Oke. Oh, terakhir nih, cita-cita Ahmad nih. Cita-cita mungkin harapannya ada 2, Pak. Pertama itu ya tidak lain mungkin kewajiban di rumah itu pesantren, kemudian juga termotivasi untuk jadi dosen, Pak. Oke. Karena di Bandung gitu banyak yang guru ngaji nggak dapat jadi dosen, Pak. Jadi saya termotivasi akan hal itu. Oke. Banyak. Amin. Kita doakan teman-teman ya, apapun nanti cita-cita ini Ahmad bisa kabulkan oleh Allah. Amin. Oke, sekian dulu teman-teman. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.